Bab 21. Tuan Popo, giliran saya selanjutnya. Setelah tiba di pintu masuk ruang waktu hiperbolik, saya memberitahu Tuan Popo yang berada di dekat pintu masuk, dengan ekspresi naif dan polos sambil bersiap mengeluarkan lusinan kacang senzu dari ruang tersebut untuk digunakan. Baiklah, karena Tuan Siaya sudah siap, ikutlah aku ke dalam. Namun, ada satu hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Tuan Popo hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk, pelatihan khusus harus Anda lakukan sendiri. Ketika Siaya tiba di depan pintu, Tuan Popo tiba-tiba mengingatkan. Guru yang akan menuntun ke pintu, sementara latihan akan dilakukan sendiri. Aku mengerti ini, kata Siaya sambil tertawa acuh tak acuh. Kedua orang itu melangkah melewati pintu ruang waktu hiperbolik sambil berbicara. Dan kemudian pintu itu tertutup dengan suara bang, memisahkan kedua ruang itu sepenuhnya. Karena tubuhnya memiliki dua kemampuan utama, yaitu waktu dan ruang, Siaya sangat peka terhadap perubahan ruang waktu. Pada saat pintu ruang waktu hiperbolik tertutup, dia dengan tajam menangkap jejak aura ruang waktu. Ruang waktu hiperbolik disebut ruang roh dan waktu dan bukan sekedar ruang waktu saja. Jadi mungkin ruang ini berhubungan dengan roh seseorang. Pencipta asli kamar waktu hiperbolik mungkin merujuk pada tingkat spiritual seseorang untuk menemukan perbedaan antara laju aliran waktu dan realisme, dan kemudian menggabungkan energi ruang waktu untuk membuka kamar waktu hiperbolik. Apakah kami pada zaman dahulu merupakan ahli di bidang ruang waktu? Siaya merenung dalam hati. Tentu saja, struktur ruang waktu kamar waktu hiperbolik tidaklah kebal. Meskipun seseorang hanya dapat memasuki kamar waktu hiperbolik 2 kali sepanjang hidupnya, itu hanya ditujukan pada sebagian besar orang. Bagi orang-orang kuat yang dapat menembus penghalang ruang waktu, pembatasan semacam ini tidak memiliki arti apapun. Di hadapan orang-orang kuat seperti Super Saiyan 3 atau Majin Buu, aturan-aturan ruang waktu hiperbolik tidak ada gunanya karena mereka sudah cukup kuat untuk mendobrak batasan ruang. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya dengan 10.000 cara. Jadi, apakah Super Saiyan 3 punya cara untuk membelah ruang? Siaya tiba-tiba punya pikiran. Ia yakin dengan kemampuan luar biasa ruang waktunya, selama ia bisa terus menelitinya, di masa depan ia pasti bisa mengembangkan kurungan ruang waktu yang sempurna. Saat itu, ia bisa menggunakannya untuk mengurung atau menyegel musuh-musuhnya, yang akan sangat hebat. Tetapi masih terlalu dini untuk memikirkannya, Siaya menggelengkan kepalanya dan membuang ide ini. Saat mereka berdua masuk dan menyeberangi koridor yang panjang dan sempit itu, sebuah ruang putih, kosong, dan luas muncul di depan mata mereka. Itu adalah ruang angkasa yang sangat luas yang memiliki suhu panas dan kering, tekanan rendah, dan gravitasi 10 kali lipat. Lokasi mereka adalah aula istana 2 lantai, tempat para petarung biasanya makan dan tidur, tetapi bahkan aula istana yang tampaknya megah seperti itu pun tampak sangat tidak berarti di ruang kosong ini. Di ruang waktu hiperbolik, makanan biasanya berupa air tawar dan tepung kering, yang disimpan di ruang penyimpanan di dalam. Tuan Popo memperingatkan. Mendengarkan Tuan Popo berbicara tentang makanan, Siaya tiba-tiba teringat. Bagian tersulit dari latihan di ruang waktu hiperbolik bukanlah perbedaan suhu siang malam dan perasaan kesepian, tetapi siksaan karena tidak punya makanan. Satu-satunya makanan di ruang waktu hiperbolik ini adalah air tawar dan tepung kering. Sebagai seorang Saiyan, bagaimana saya bisa hidup tanpa ikan dan daging? Tidak heran Son Goku tidak dapat bertahan selama beberapa bulan ketika ia pertama kali memasuki ruang waktu hiperbolik. Dan jika bukan karena android yang mengancam bumi, ia tidak akan masuk lagi. Makanan itu sangat penting Dewa asli yang membangun ruang waktu hiperbolik mungkin tidak memiliki cara untuk mengawetkan makanan, jadi ia hanya menyiapkan air dan tepung. Apakah ini yang disebut makanan kering? Keesokan harinya, Siaya mulai berlatih di bawah arahan Tuan Popo. Saat itu, 2 orang sedang berdiri di tengah lapangan putih besar itu. Aku sudah belajar dari Siling tentang metode latihanmu sebelumnya, meskipun sulit, tapi ada pengaruhnya. Korin seharusnya sudah mengajarimu sebelumnya tentang menjaga ritme dalam pertarungan dan mengurangi gerakan yang tidak perlu, kan? Siaya mengangguk. Immortal Korin merasa kita sudah menguasai kendali Ki dengan baik. Kalau begitu,
Kamu harus terus mengikuti yang sama selama beberapa waktu di sini. Sebelum ini, aku akan berbicara tentang esensi dan semangat seni bela diri secara terperinci. Tuan Popo tidak menunjukkan ekspresi apapun seperti biasanya, tetapi Siaya dapat merasakan niat baiknya. Setelah mengangguk sedikit, Tuan Popo mulai menjelaskan pemahamannya tentang ki dan kondisi mental seperti seorang ahli bela diri. Tuan Popo pastilah seorang filsuf yang hebat. Begitulah perasaan yang ada di hati Siaya setelah mendengarkannya. Petunjuk dari Pak Popo bisa dikatakan sangat komprehensif. Dia secara bertahap mengatasi semua kelemahan tubuhnya. Karena di dalam ruang waktu, ada variasi suhu, udara tipis, dan gravitasi 10 kali lipat dari dunia luar, jadi setelah mengenakan pakaian berbobot, dampaknya sangat besar pada Siaya. Sebelumnya ia mengira gerakan-gerakannya sudah sempurna tetapi pada saat ini ia pasti menemukan kekurangan pada gerakan-gerakannya. Di sini, semua ini berlebihan, pukulannya tidak cukup tajam, sebaiknya kamu memoderasi penggunaan ki di sini. Hatimu harus tenang, dan pribadimu harus stabil. Saat tubuhmu bergerak, gunakan ki bersamanya. Tuan Popo mengamati gerakan Siaya dari samping, dan memberikan petunjuk dari waktu ke waktu, sementara Siaya menerima petunjuk dan terus menyesuaikan gerakannya, dan mencapai alam, mengangkat beban ringan, dan hati tenang seperti air yang tergenang. Sebenarnya, Siaya sudah bisa dianggap sebagai seniman bela diri yang luar biasa, hanya saja dia kurang memiliki petunjuk untuk digunakan di masa mendatang. Namun sekarang setelah dia memiliki petunjuk dari Tuan Popo, dia dengan cepat menyerapnya seperti makanan dan menebus kekurangannya. Waktu berlalu cepat. Setiap hari, Siaya tumbuh dan segera setahun telah berlalu di ruang waktu hiperbolik. Siaya masih mengenakan pakaian oranye gelap yang berat. Ia berdiri tegak sambil melayang di udara, kedua lengannya saling bertautan di depan dada, dan kepalanya menunduk dengan tatapan penuh pertimbangan sementara butiran keringat sebesar kacang menetes dari dahinya. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan aura transparan, dan bagaikan fatamorgana yang mendistorsi seluruh ruang. Ledakan. Tiba-tiba gelombang ki putih meletus, angin dingin dan kencang mengaduk-aduk debu yang berterbangan di sekitarnya, menyebarkan momentum yang memutar tornado dalam bentuk spiral. Retakan spasial berwarna merah tua dan dalam tiba-tiba muncul dan membentang ke segala arah, setiap retakan tampak seperti ular yang haus darah, tanpa rasa takut meludahkan lidahnya, dan berwarna merah tua berdarah yang dapat membuat orang takut. Tak jauh dari situ, Popo menatap semuanya dengan ekspresi tercengang. Melihat retakan spasial yang muncul, kedua pupil matanya yang tenang tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedip karena terkejut. Mengalami kekuatan baru yang mengalir tak terkendali di hati dan pikirannya, Siaya menghela napas lega dan menahan auranya dengan rasa puas. Saat dia menarik kembali auranya, retakan dalam di sekelilingnya juga menghilang, dan ruang secara bertahap pulih di bawah pemulihan diri, dengan sangat cepat pulih ke keadaan semula. Suasana hening dan luas kembali seperti semula setelah Siaya menarik kembali sikapnya yang mengesankan. Pemandangan beberapa saat yang lalu bagaikan fatamorgana, yang muncul dan menghilang dengan sangat cepat, tidak meninggalkan jejak yang jelas di ruang waktu. Tidak ada perhatian khusus yang diberikan ketika kamar waktu hiperbolik pertama kali dibangun dahulu kala. Selain menyediakan istana 2 lantai untuk ditinggali seseorang, tidak ada seorang pun yang terlihat dan di mana-mana hanya ada hamparan putih yang luas, menyebabkan kondisi kehidupan menjadi sangat buruk. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan ekstrim di alam semesta, tempat itu tetap merupakan tempat yang baik untuk berlatih. Terutama di saat-saat krusial, ini adalah tempat yang tepat untuk menyediakan waktu tambahan untuk berlatih. Di tengah lapangan yang luas, panas, dan kering, Siaya berdiri tak bergerak dengan mata terpejam, beradaptasi dengan kekuatan barunya sambil bernapas masuk dan keluar dengan mudah dan alami. Seperti tunas yang akan segera tumbuh, ia hanya membutuhkan sedikit sinar matahari dan hujan untuk tumbuh kuat dan kokoh. Bab 22. Melihat Siaya masih berlatih di sana, Tuan Popo tidak mengganggunya dan duduk agak jauh. Di dalam ruang yang sangat luas di ruang waktu hiperbolik, meskipun tindakan Siaya sebelumnya telah menyebabkan ruang terfragmentasi sebagian, hal itu tidak memengaruhi stabilitas keseluruhan ruang. Sejujurnya,
Untuk benar-benar membelah struktur ruang di ruang waktu hiperbolik, dia setidaknya harus menembus level Super Saiyan 3. Meskipun retakan spasial sebelumnya yang muncul momentumnya tampak luas, itu hanya karena kekuatan super spasial, yang telah membuka lapisan ruang kecil lainnya di ruang waktu hiperbolik dan tidak menghancurkan kekosongan untuk membentuk hukum-hukum baru. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini masih jauh dari level Majin Buu. Dari pemahaman Siaya, Dragon Ball World adalah dunia yang dipenuhi orang-orang kuat sebanyak awan. Meskipun tidak mungkin daratan itu dipenuhi oleh para ahli, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa orang-orang kuat itu sebanyak anjing. Bagaimana seseorang disebut kuat, waktu yang berbeda memiliki standar yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, jika Anda sedikit saja ceroboh, para ahli terkuat itu akan tiba-tiba muncul dari suatu sudut alam semesta yang tak terduga. Ghost tahu mengapa dia tidak dikenal. Ahlinya, mungkin tidak banyak, tapi salah satu dari mereka mungkin mematikan. Dunia Dragon Ball sangat berbahaya, karena jika tertinggal sedikit saja maka akan terbunuh. Oleh karena itu, Siaya tidak suka dipaksa berlatih hanya saat menghadapi musuh yang tidak sesuai dengan karakternya. Ia suka mengambil inisiatif sebelum musuh muncul dan mengungguli mereka. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa hal itu merupakan inferioritas psikologis dan ia tidak memiliki rasa percaya diri serta menjadi korban paranoia, tetapi sebenarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan rasa percaya diri. Karena ia sudah tahu bahwa dunia Dragon Ball itu berbahaya, maka bukankah ia bodoh jika ia bekerja keras hanya dalam situasi yang putus asa. Untuk ingin bertahan hidup dengan cara yang jauh lebih baik dan nyaman di dunia ini, kekuatan merupakan persyaratan diri yang dianggap sebagai keberadaan umum kebenaran. Musuh-musuh kuat berturut-turut dalam Dragon Ball adalah Frieza, Cell, Majin Buu, dan kemudian mungkin Dewa Penghancur Virus juga dapat dianggap sebagai salah satunya, dan raja dari semua. Karena dia mengetahui kekuatan lawan-lawannya, dia tidak punya alasan untuk duduk diam menunggu kematian. Pertama-tama, Siaya harus menghadapi pertempuran penghancuran planet Vegeta beberapa tahun kemudian. Dan saat itu, ia harus menghadapi bos besar pertama dari Dragon Ball World, Frieza. Tentu saja, agar tidak menarik perhatian Frieza dan mendapatkan waktu untuk pertumbuhannya, Siaya memilih untuk menghindari pertempuran dan menunda pertarungan selama beberapa tahun. Musuh ada di dalam terang sementara aku di dalam kegelapan. Apakah ada yang menginginkannya atau tidak? Semuanya akan dikendalikan oleh keputusanku. Maju dan mundur sesuka hati, dia menyukai inisiatif semacam ini. Pada titik ini, dia benar-benar berhenti memperhatikan orang tak dikenal seperti Raja Vegeta. Di Lookout, langit tampak damai seperti biasa. Langit biru tampak cerah seolah baru saja turun hujan. Di kejauhan, kabut putih tipis telah memenuhi awan yang mengambang anggun di sekitar Lookout yang berwarna merah. Batu-batu putih diletakkan di alun-alun, dan hanya 2 baris pohon kelapa yang disusun di kedua sisi Lookout. Tak jauh dari situ, seorang gadis kecil tanpa lelah mengayunkan tangan dan kakinya. Aksi cepat dan dahsyat itu menerobos hambatan udara, menimbulkan suara ledakan dan gemerisik dedaunan, dan dalam sepersekian detik pusaran angin itu menghantam batang-batang pohon di kedua sisi. Tiba-tiba, wajah Siling berubah sedikit, alisnya yang indah sedikit berkerut, sementara rambut hitamnya yang halus bagaikan satin berkibar tertiup angin. Ki ini, Siaya sudah keluar. Gumam Siling, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Benar saja, ketika dia melihat ke arah pintu masuk Lookout, sebuah siluet oranye benar-benar muncul di sana. Dia melihat Siaya berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Namun dia mengerutkan kening, karena ketika dia mendekatinya, dia menyadari bahwa tinggi badannya sekali lagi telah melampauinya. Lihatlah wajahmu yang berkeringat ini, dan rambutmu juga saling menempel. Siaya tertawa dan menyentuh wajahnya sementara salah satu tangannya mendarat di bahunya dan memeluknya erat-erat. Siling sama sekali tidak senang dan hendak membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia merasakan gelombang energi yang besar mengalir dari tubuh Siaya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit rumit dan dia berbisik dengan wajah dingin, "Siaya, lepaskan semua kimu dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu." Siaya tertegun sejenak, lalu menatap wajah gadis muda itu yang menarik dan anggun namun sangat serius sambil berpikir dalam hatinya,
Siling ternyata punya sifat yang kompetitif. Lalu dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mundur beberapa langkah, dan setelah menjauh dari Siling, dia melepaskan kekuatannya. Siaya tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya, dan aura yang menyesakkan muncul di Lookout. Seluruh Lookout dan menara korin di bawahnya mulai bergetar sedikit, seolah-olah diambang kehancuran. Cahaya putih tipis tetap berada pada jarak dari kulitnya dan cahaya keemasan pucat menutupi permukaan tubuhnya. Kakak, ubin-ubin di tanah mulai bergetar karena tidak mampu menahan batasan gravitasi dan seolah-olah akan melayang keluar setiap saat. Cukup, Siling berteriak agak kesal, dia tahu kekuatan Siaya telah sepenuhnya melampaui dirinya sendiri. Dia mengeluarkan detektor energi dan menekan tombol mulai setelah memakainya di telinganya, energi itu segera menjadi sekumpulan data di depan matanya. 12.862. Kekuatan pertempurannya secara tak terduga telah melampaui 12.000. Siling terdiam dalam hati. Tidak disangka bahwa setelah berlatih hanya selama 1 tahun di dalam ruang waktu hiperbolik, Siaya telah melampauinya begitu banyak. Dan untuk berpikir bahwa dia bangga dengan kekuatan pertempurannya yang mencapai 9.600 untuk waktu yang lama, dan sekarang dia tiba-tiba merasa malu. Kudengar kekuatan pertempuran Raja Vegeta hanya sedikit lebih dari 10.000, bukankah itu berarti Siaya sudah setara dengan Raja Vegeta? Kakak, sudah menjadi yang terkuat di antara bangsa Saiyan. Siling agak bingung, tetapi hatinya tiba-tiba bergetar, dan kebanggaan yang tak dapat dijelaskan mengalir di dalam hatinya. Namun, untuk menutupi pikirannya, dia berdeham dan berpura-pura acuh tak acuh. Energimu telah meningkat dalam jumlah yang sangat besar, siapa yang tahu bagaimana kamu akan melakukannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Semuanya akan terungkap saat kita berlatih pertempuran. Bagaimana kalau kita berlatih? Kata Siaya bercanda. Tidak berlatih? Siapa yang akan berlatih denganmu? Siling menjadi lamban, lalu meraung keras sambil merasa malu, tetapi juga agak bersalah, yang menyebabkan Siaya tertawa. Oh, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Kemajuan kalian sungguh luar biasa. Seluruh tubuhku terasa dingin karena aura kalian. Kami berjalan mendekat sambil bersandar pada tongkatnya, tersenyum tipis pada Siaya dan Siling. Jangan lihat mereka berdua bertengkar. Kasih sayang mereka sebenarnya sangat baik. Bab 23. Tentu saja, kami tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak karena emosi, karena baru beberapa hari berlalu dan kekuatan mereka kini bahkan tidak dapat dibandingkan. Mungkinkah bakat alien itu begitu hebat, baru berapa hari berlalu, dan kekuatan mereka benar-benar meningkat begitu cepat, menakutkan. Semua ini berkat bimbingan Tuan Popo akhir-akhir ini, kalau tidak, kita tidak akan berkembang secepat ini. Siaya berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dia melihat ke arah Siling di sampingnya dan berkata, oh, dan aku butuh kami untuk membantu menangani ekor Siling. Ekor. Melihat Siaya menyebutkan ekor, Siling mengalihkan pandangannya ke punggung Siaya dan terkejut mendapati ekornya telah menghilang entah bagaimana. Siaya menjelaskan, sihir kami sangat mistis, seperti sakelar yang digunakan untuk menyegel ekor. Selain itu, menurut filosofi pelatihan kita saat ini, semuanya harus sederhana, memiliki ekor justru akan menjadi beban, jadi lebih baik menyegel ekor. Oh, Siling mengedipkan matanya untuk menunjukkan pengertian, tapi bukankah memotong ekornya itu tidak ada salahnya? Siaya tersenyum dan meraih ekornya yang berbulu, lalu melambaikannya untuk dipotong. Hal itu membuat Siling sedikit mengernyitkan alisnya sambil melihat ke belakang. Kami kemudian menyegel ekor Siling menggunakan sihir yang sama yang dia gunakan pada Siaya. Kami sebenarnya sangat senang membantu karena dia tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Selain itu, dia tahu bahwa semakin pihak lain menerima bantuannya, di masa depan ketika bumi menghadapi kesulitan, mereka pasti akan membantu dengan segala tenaga mereka. Bumi masih memiliki banyak hal yang harus bergantung padanya di masa depan. Setelah ekornya disegel, Siling bergerak dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali, dan gerakannya menjadi lebih lincah. Jadi dia tertawa dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi. Memusatkan auranya, dan memampatkan kekuatan pertempuran menjadi 800 sampai 900,
Siaya mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan Tuan Popo, lalu melompat keluar dari lookout sambil menarik tangan Siling. Setelah melewati lapisan awan yang tebal dan menyapa Korin saat mencapai menara Korin, mereka melanjutkan perjalanan menuruni menara kecil itu. Dan dengan sangat cepat, tanah suci Korin yang terbentang di sepanjang cakrawala, segera muncul di depan mata mereka. Kemana kita sekarang? Apakah kita kembali ke planet Selma? Melihat hutan lebat yang tersebar di cakrawala, alis Siling yang indah berkerut dan berbalik untuk bertanya. Mata hitam Siaya menatap ke kejauhan, tatapannya yang jauh memancarkan jejak ekspresi yang jelas. Ia menggelengkan kepalanya, tidak, hidup tetap perlu menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Kita tidak akan menjadi kuat hanya dengan berlatih secara membabi buta. Karena kita telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun, kita sekarang juga harus merasakan kehidupan sosial manusia. Mungkin itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan Ki. Dan aku juga mendengar bahwa makanan di bumi sangat lezat, jadi aku berniat untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Bagaimana menurutmu? Bagus. Karena Siaya berkata demikian, Siling tentu saja tidak keberatan. Ngomong-ngomong, karena mereka telah tinggal di planet Selma selama bertahun-tahun, mereka tidak berinteraksi dengan peradaban. Jadi, akan lebih baik jika mereka meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan kehidupan di bumi, dan makanan lezat. Sebenarnya, yang terakhir adalah yang paling penting, tetapi sebelum itu, mereka perlu mendapatkan sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari, dan Siaya kebetulan mengetahui sebuah tempat di mana sejumlah besar harta karun terkubur. Ketika San Goku bertemu dengan pasukan Pita Merah, ia telah memasuki Gua Bajak Laut bersama dengan Jenderal Biru dari pasukan Pita Merah. Meskipun masih bertahun-tahun lagi dari bagian alur cerita ini, harta karun tersembunyi itu seharusnya sudah mulai terkumpul. Dia segera memegang tangan Siling dan menggunakan transmisi instan, kedua orang itu menghilang dari tanah suci Korin. Setelah kekuatan Siaya meningkat, kemampuan spasialnya juga ikut meningkat. Jadi, transmisi instan menjadi lebih mudah digunakan. Meskipun kekuatan super waktunya telah terbangun paling awal, kekuatan itu masih terhenti dan gagal membuat terobosan apapun. Mungkin karena kemampuan waktunya jauh lebih misterius. Belahan bumi utara, bumi, di atas lautan biru, sosok Siaya dan Siling muncul di udara. Apakah kamu mengatakan bahwa ada harta karun tersembunyi di sini? Di hadapan gelombang laut yang luas, Siling bertanya dengan ragu. Tentu saja, aku melihatnya dengan jelas dari puncak lookout. Seharusnya berada di sekitar sini, Siaya mengucapkan omong kosong secara acak, dan mulai melihat-lihat berdasarkan ingatannya. Sambil terbang selama beberapa minggu, ia mengamati area laut, menentukan lokasinya secara kasar, lalu tubuhnya menukik ke bawah, berenang menuju dasar laut. Ia dengan cepat menemukan pintu masuk ke tempat harta karun tersembunyi itu dengan mengandalkan ingatannya. Memasuki Gua Bajak Laut, berbagai jebakan yang dipasang oleh bajak laut masih sangat sederhana dan kasar. Jadi, setelah menghindari jebakan-jebakan ini, mereka dengan sangat mudah mencapai tempat di mana harta karun ditumpuk. Ada beberapa tumpukan kotak harta karun emas berkilau di dalamnya yang telah dirampok dan dijarah para bajak laut dari sana-sini. Melihat tumpukan harta karun di depannya, mulut Siaya menyeringai. Dia kemudian melambaikan tangannya di kehampaan dan sebuah retakan muncul, lalu dia menyimpan semua harta karun itu di dalamnya. Setelah menyimpan semuanya, ia menepukkan tangannya dan berkata, "Ayo, kita akan pergi ke kota untuk menukar emas dan perak ini dengan uang, dan kemudian saudaramu akan mengajakmu makan dan minum makanan lezat. Aku katakan kepadamu, tidak ada tempat di alam semesta seperti bumi di mana orang-orang mengerti apa itu makanan enak. Makanan bumi sangat lezat. Apa yang kamu tunggu? Ayo berangkat." Terbukti, godaan makanan enak itu langsung menggerakkan hati sang gadis, yang buru-buru mendesaknya untuk pergi. Sejak saat itu, beredar rumor di kalangan food circle di dunia tentang sepasang anak laki-laki dan perempuan yang dengan gila-gilaan menyapu restoran makanan hingga koki dapur pingsan karena kelelahan, dan mereka harus meminta kedua orang itu untuk pergi. Hal itu telah menjadi sedemikian rupa sehingga pada tahun mendatang banyak restoran menolak untuk menggunakan keunggulan populer prasmanan tersebut. Akan tetapi, kedua orang yang memulai semua ini,
saat itu sedang asyik makan dengan wajah puas dari tumpukan makanan. Suara-suara sumpit yang beradu dan suara dentingan piring makan tak henti-hentinya terdengar di telinga, dan sudah ada 2 tumpukan besar piring makan. Bos, babi panggang lagi. Berikan aku lebih banyak mie goreng saus. Saya juga ingin kaki domba panggang. Siaya mengulurkan piring makannya dan berteriak, tetapi setelah mendengar teriakan mereka, bos restoran itu gemetar. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata sambil berkeringat, 2 tamu. Restoran ini tidak punya apa-apa lagi. Tolong, mengapa kalian tidak melihat restoran lain? Selesai begitu cepat. Raut wajah Siaya tampak muram, namun saat melihat pemilik restoran itu berkeringat dingin, dia pun melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, bagaimana mungkin kamu belum menyiapkan bahan makanan yang cukup ketika kamu sudah membuka pintu untuk berbisnis? Ya, pemilik restoran itu menyeka keringatnya sambil berbicara dengan nada patuh, tetapi dalam hati ia berkata, kamu sudah makan cukup banyak makanan yang seharusnya bisa digunakan untuk 7 hari di restoran kami. Setelah membayar tagihan, Siaya dan Siling keluar dari restoran. Bos itu melihat ke belakang kedua orang yang pergi, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Di sampingnya, seorang pelayan buru-buru menopang lengannya, tetapi bos itu menyingkirkan tangan pelayan itu dan berkata dengan marah, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bereskan dan tutup restorannya. Aku ingin restoran ini tutup selama seminggu. Tidak, sebulan. Dan aku berharap kedua setan kecil ini akan pergi saat itu. Siaya dan Siling telah tinggal di kota ini selama lebih dari 10 hari dan telah makan di semua restoran di sini. Jadi begitu mereka terlihat datang ke restoran, mereka akan menangis seolah-olah seseorang telah meninggal. Bukannya mereka tidak mau untung, tetapi terlalu lelah untuk menerima pelanggan seperti ini. Mereka juga tidak bisa menerima pelanggan lain. Kalau terus begini, bagaimana mereka bisa mempertahankan bisnis restorannya dalam jangka panjang? Siling, benarkan, makanan di bumi adalah yang paling lezat. Gadis itu mengangguk dengan antusias. Kegilaan makan dan minum akhir-akhir ini adalah yang paling menyenangkan sejak dia lahir. Siaya, tidak bisakah kamu menyimpan barang-barang di ruang dimensimu? Mengapa tidak mencoba menyimpan makanan? Mendengar pengingatnya, Siaya bereaksi. Memang, kekuatan super luar angkasanya dapat digunakan untuk menyimpan makanan. Kalau begitu, kita harus segera pergi berbelanja. Setelah kita meninggalkan bumi, kita tidak akan bisa makan makanan lezat seperti itu. Jadi selama beberapa hari berikutnya, mereka bergegas membeli makanan, dan fakta membuktikan bahwa kekuatan super Siaya di luar angkasa memang bisa menyimpan makanan. Selain itu, waktu di dalam hampir terhenti, jadi makanan tidak akan rusak lagi. Keinginan mereka berdua untuk makan benar-benar meningkat pesat sejak mereka tinggal di sini, jadi uang di tangan mereka terus dihabiskan, dan akhirnya 2 bulan kemudian, semua uang dari harta karun bajak laut itu dihabiskan untuk membeli makanan. Di ruang pribadi Siaya, tumpukan makanan yang cukup banyak disimpan untuk dimakan oleh mereka berdua selama 3 atau 4 tahun. Mengetahui bahwa nafsu makan orang Saiyan sangat besar, sungguh tidak dapat dipercaya berapa banyak yang bisa mereka makan karena makanan ini akan mereka makan dengan gila-gilaan selama 3 sampai 4 tahun. Bab 24. Pada siang hari, Gunung Biru yang menjulang tinggi berdiri tegak di tengah pulau yang indah, dikelilingi oleh deretan gunung-gunung kecil yang rapat. Pulau itu adalah kota modern di mana angin laut memiliki karakteristik kelembaban laut. Laut biru dan bersih menyatu dengan langit, memperlihatkan pemandangan riak-riak air yang berkilauan dan air sebening kristal serta langit yang menyatu. Di sini, Anda dapat melihat laut biru dan langit biru serta dapat mendengarkan suara gemericik air laut. Bunga persik bermekaran di jalan berbatu biru, kelopaknya yang berwarna merah cerah bagaikan senyuman seorang gadis cantik, memancarkan aura harum dan tenteram. Berjalan di jalan yang tenang dan indah ini, Siling tidak dapat menahan senyum karena bahagia, dan dia berteriak kepada orang di sampingnya, lihat, betapa indahnya pemandangan ini. Haruskah kita membuat rumah di sini? Di masa mendatang, kapanpun kita menyelesaikan misi kita, kita dapat datang dan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Alasan mengapa dia sangat mencintai tempat ini, sebagian besar karena makanan bumi dan daya tarik pemandangan di hadapannya.
Hehe, kalau begitu kita harus membuat rumah di sini. Siaya mengulurkan tangannya, menunjukkan suasana hatinya yang gembira. Sejak Siling tumbuh dewasa, dia tidak lagi mendengarkannya. Setelah keluar dari ruang waktu hiperbolik, dia bahkan tidak memanggilnya saudara sejak saat itu dan hanya memanggil namanya. Oh, anak-anak menjadi semakin mandiri setelah tumbuh dewasa, keluh Siaya menyesal. Berdiri di puncak gunung sambil memandang seluruh pulau, dia tiba-tiba merasa pemandangan itu familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, karena ia datang ke bumi untuk pertama kalinya, maka ia pasti pernah melihatnya di suatu tempat dalam karya aslinya jika ia merasa familiar. Siaya menemukan sebuah toko buku untuk membeli peta kota pulau dan akhirnya menemukan informasi yang relevan tentangnya. Bukankah ini pulau tempat Son Goku mengikuti Master Roshi untuk berlatih? Siaya terkejut untuk mengatakannya, tetapi pulau ini sebenarnya hanya sebuah semenanjung, di mana sebagian wilayahnya terhubung ke daratan utama. Tidak banyak pulau yang terkenal dalam karya aslinya, yang pertama adalah tempat kediaman Master Roshi, rumah Kame. Pulau kedua adalah tempat setelah Son Goku dan Krillin menjadi murid Master Roshi mereka harus berlatih dengan membajak ladang dan mengantarkan susu setiap hari. Dan yang ketiga dan keempat berturut-turut adalah Pulau Papua tempat turnamen bela diri dunia ke-22, dan Pulau Southern Land tempat turnamen bela diri ke-23, dan Pulau South City tempat para android kemudian muncul. Jika ini adalah pulau tempat Son Goku dan tim akan berlatih di masa depan, bukankah rumah Kame ada di dekatnya? Kebetulan sekali ya. Mulut Siaya tanpa sengaja tersenyum, dia tidak menyangka kalau dia akan secara acak tiba di pulau tempat tinggal Guru Roshi, tapi dia tidak punya niat untuk pergi dan mengganggu Guru Roshi. Tujuan perjalanannya ke bumi pada dasarnya telah tercapai. Dia telah memperoleh banyak kacang senzu dan metode pelatihan, jadi tidak perlu pergi dan menemui Master Roshi. Dan kedua, bahkan jika dia bertemu dengan Master Roshi, itu tidak akan memberinya manfaat apapun karena kekuatannya lemah, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Kemudian selanjutnya, untuk memenuhi permintaan Siling, Siaya membelah sebidang tanah di lereng gunung di pulau itu dan memanfaatkan kayunya untuk membuat sebuah rumah kayu sederhana dan kecil. Matahari terbit bersinar terang. Hangatnya sinar matahari menyinari jalan setapak berbatu biru, dedaunan rumput, dan kabut yang bergulung-gulung, memantulkan pemandangan indah berwarna-warni. Bunga persik merah cerah yang menyerupai senyum seorang gadis membuat seluruh pulau bersinar dengan kilau yang menawan. Di puncak gunung hijau zamrud yang halus, jalan setapak dari batu biru yang dimodifikasi berkelok-kelok menuruni gunung. Sebuah sungai mengalir keluar dari sebuah batu di puncak gunung, dan setelah melewati tanaman air di kedua sisi, sungai itu menyatu menjadi sungai yang mengalir jernih. Ah, sudah sekian tahun aku tidak datang ke bumi, tidak menyangka kalau teknologi sekarang sudah berkembang sedemikian pesat. Di tengah lereng gunung, di bawah naungan pohon, terdapat sebuah bangku batu yang di atasnya duduk seorang lelaki tua berambut perak dan berkumis putih, mengenakan pakaian bela diri berwarna putih, tengah memandang ke bawah gunung dengan wajah tersenyum ke arah pemandangan kehidupan yang semarak. Di sudut kiri atas pakaian bela dirinya yang berwarna putih, ada karakter, berwarna merah. Namun, yang aneh adalah di kepala lelaki berambut putih itu, mengambang lingkaran cahaya kemasan, yang merupakan lingkaran cahaya orang yang sudah meninggal. Lingkaran cahaya ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah jiwa dari alam baka. Dunia bawah, itu adalah tempat yang sangat ajaib. Ia terhubung dengan surga, neraka, dan ada pula jalan ular ajaib yang terhubung dengan planet Raja Dunia di dimensi yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa yang datang ke alam baka, tidak peduli seberapa kuat dan mulianya mereka sebelum kematian setelah kematian, harus melewati penghakiman Raja Neraka. Dan setelah melewati penghakiman Raja Neraka, mereka yang baik akan memiliki kesempatan untuk pergi ke surga, dan yang jahat akan didorong ke neraka, dan mereka yang tidak baik maupun jahat akan segera bereinkarnasi. Hanya orang yang memiliki jasa besar dalam hidupnya atau orang yang bermoral tinggi yang akan mendapat lingkaran cahaya dan memenuhi syarat untuk naik ke surga. Identitas lelaki tua berambut perak itu sangat luar biasa. Ia adalah guru bela diri terhebat di seluruh dunia,
Master Mutaito yang mengalahkan dan menyegel Raja Piccolo 300 tahun yang lalu dan merupakan guru dari Master Roshi dan Master Sen. 300 tahun yang lalu, Master Mutaito telah menyegel Raja Iblis Agung dan setelah itu, meninggal karena kehabisan tenaga. Awalnya dengan kemampuannya, ia bisa langsung naik ke surga, tetapi ia akhirnya memilih untuk tinggal di dunia bawah, dan hari ini adalah hari Master Mutaito kembali ke bumi, setelah itu ia akan bereinkarnasi. Setelah kembali ke bumi, Guru Mutaito tidak pergi menemui kedua muridnya, Guru Roshi dan Guru Sen, melainkan mengembara sendirian tanpa diketahui kemana-mana di berbagai kota, dan tanpa disadari telah sampai di kota pulau pesisir ini. Hati Master Mutaito dipenuhi kegembiraan setelah melihat kedamaian dan kemakmuran bumi setelah 300 tahun. Ia bahkan lebih lega mengetahui bahwa kedua muridnya telah membuka sekolah mereka sendiri dan telah menjadi ahli bela diri yang hebat. Pada saat ini, dua sosok di jalan pegunungan di sisi lain menarik perhatiannya, seorang anak laki-laki dan perempuan, dua anak kecil. Dari tubuh mereka, Guru Mutaito merasakan aura yang menggetarkan darah. Dua sahabat kecil, aku tidak tahu siapa guru kalian dan dari sekolah mana kalian berdua sehingga kalian memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Mengikuti asal suara itu, si ayah berbalik sambil merasa terkejut dan melihat seorang lelaki tua berambut perak dan berjanggut putih tengah menatap mereka sambil tersenyum. Siapa orang tua ini? Ki tubuhnya bahkan lebih kuat dari kami. Merasakan tubuh lawannya memancarkan kekuatan yang kuat, si ayah tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Aura itu menunjukkan bahwa kekuatan pertempurannya sebenarnya mendekati 6.000. Dia tidak menyangka masih ada ahli seperti itu di bumi. Melihat karakter, besar di atas pakaian seni bela diri orang itu, serta lingkaran cahaya emas ilusi di kepalanya, ekspresi si ayah tiba-tiba berubah, tampaknya berspekulasi tentang identitas lelaki tua itu. Apakah dia guru Master Roshi, Mutaito? Ya, hanya Master Mutaito yang bisa memiliki keterampilan seperti itu di bumi. Dia mungkin tidak menyerah dalam berlatih saat berada di dunia bawah. Si ayah yakin, jika seseorang dapat mencapai prestasi besar sebelum kematian, maka ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuh fisik untuk pelatihan setelah kematian, tetapi ini hanyalah untuk minoritas. Berdasarkan situasi Master Mutaito saat ini, si ayah memutuskan bahwa ia memiliki tubuh fisik. Tuan Mutaito, kali ini giliran Master Mutaito yang terkejut, dia tidak menyangka masih ada yang ingat namanya. Dia agak terkejut, teman kecil. Kau tahu namaku. Bab 25. Si ayah tidak menjawab, dia hanya tertawa dan menunjuk jarinya ke langit. Mengenai apakah pada akhirnya, itu mengacu pada surga atau luar angkasa, akan tergantung pada tebakan pihak lain. Benar saja, Master Mutaito langsung mengerti maksudnya dan menganggukkan kepalanya, secara keliru percaya bahwa mereka berdua turun dari surga. Jika mereka datang dari Lookout, maka tidak aneh mengetahui namanya, karena mereka mungkin telah mendengarnya dari kami. Melihat kedua pemuda di depannya, Master Mutaito tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku tidak dapat membayangkan bahwa ada orang-orang hebat seperti itu di generasi ini yang telah dilatih di Lookout. Tampaknya seni bela diri di bumi tidak memburuk. Master Mutaito tahu betul bahwa kami legendaris yang tinggal di atas Menara Korin adalah sosok yang sangat misterius. Ketika dia memanjat Menara Korin 300 tahun yang lalu untuk menciptakan gelombang penahanan jahat demi mengalahkan Raja Piccolo, dia pernah mendengar Korin menyebutkan bahwa ada dewa-dewa yang lebih tinggi yang tinggal di Lookout di atas Menara Korin. Saat itu, Master Mutaito meyakini kami sebagai eksistensi yang sangat kuat di dalam hatinya, tanpa menyadari bahwa ia telah melampaui kami berkali-kali lipat. Melihat Master Mutaito salah memahami asal-usul mereka, si ayah tertawa dan tidak menjelaskan. Kemudian, mereka bertukar beberapa patah kata dengan Master Mutaito dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Karena mereka berdua adalah seniman bela diri yang cerdik, hanya dengan merasakan ki masing-masing, mereka telah menyelidiki satu sama lain secara kasar. Karena kekuatannya jauh melampaui Master Mutaito, si ayah hanya sedikit terkejut dengan kekuatan lawannya dan tidak ingin bertarung. Sedangkan Master Mutaito, dia sudah mengalami banyak pertarungan dalam perang, jadi dia tidak ingin angkat tangan. Selain itu,
Hari ini adalah hari terakhirnya dan mengetahui bahwa masih ada ahli seperti itu di bumi sudah cukup baginya. Melihat Master Mutaito pergi, Siling mengeluarkan beberapa makanan ringan dari tasnya dan berkata sambil makan, orang tua itu benar-benar aneh, ki tubuhnya jauh lebih kuat daripada penduduk bumi lainnya. Tapi mengapa dia memiliki lingkaran cahaya aneh di kepalanya? Siaya meliriknya dan menjelaskan, itu karena dia bukan orang yang hidup. Dia adalah seseorang dari 300 tahun yang lalu, dan telah bertemu kita hari ini ketika dia baru saja kembali ke dunia ini. Hei, maksudmu lelaki tua itu datang dari dunia bawah. Apa yang berbeda tentang penurunan angka kelahiran di Thailand? Wawasan CNA. Siling lupa makan camilan karena mulutnya terbuka karena terkejut. Menurutmu dia sedang berlibur? Orang tua itu bernama Master Mutaito dan merupakan salah satu seniman bela diri terhebat yang menyelamatkan bumi 300 tahun yang lalu. Kau akan mengira dia berlatih selama bertahun-tahun di dunia bawah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lemah? Siaya tersenyum dan menatap Siling, lalu menjelaskan padanya bagaimana jiwa manusia setelah kematian harus diadili oleh Raja Neraka agar bisa memasuki dunia bawah. Secara khusus, standar orang baik ke surga, orang jahat ke neraka, dijelaskan lebih rinci. Kematian tidak dianggap sebagai akhir bagi manusia setelah kematian, dan jiwa juga harus melewati penghakiman Raja Neraka. Lalu, apa yang terjadi pada kita, bangsa Saiyan, setelah kita mati? Kemungkinan besar ke neraka. Siaya mengangkat bahu. Bangsa Saiyan yang bekerja untuk Frieza telah membakar, menjarah, dan melakukan banyak kejahatan. Menurut aturan dunia bawah, semua orang seperti itu akan masuk neraka setelah kematian mereka. Siling tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi memikirkan perilaku Saiyan, jika jiwa benar-benar diadili, saya khawatir semuanya akan masuk neraka. Jadi jika kamu tidak ingin masuk neraka di masa depan, kamu harus menjadi baik dan jahat atau bersikap adil dan bereinkarnasi. Atau kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan pernah mati, sehingga tidak akan diadili oleh Raja Neraka, kata Siaya dengan sangat jenaka. Saya tidak bisa melakukan terlalu banyak hal buruk di masa depan. Siling merenung sebentar, lebih sedikit pembunuhan terhadap orang tak bersalah di masa depan adalah untuk pertimbangannya sendiri yang hanya akan membuatnya merasa sesak dan gatal. Dan mengenai apa yang dikatakan Siaya tentang tidak akan pernah mati, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan melupakannya. Dia hanya heran mengapa Siaya tampaknya tahu segalanya, dia jelas sama seperti dirinya, seorang anak kecil. Mengenai keraguan Siling, Siaya tidak bisa memberikan terlalu banyak penjelasan, karena dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa dia datang dari dunia lain, setidaknya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi dia mengganti topik, oh, ngomong-ngomong, sudah lebih dari setengah tahun sejak kita tiba di bumi, dan semua yang harus dilakukan telah dilakukan, dan tujuan kita juga telah tercapai. Jadi, sekarang saatnya untuk kembali ke planet Vegeta. Apakah kita akan kembali? Siling sedikit bersemangat. Setelah meninggalkan planet Vegeta selama bertahun-tahun, dia sudah tidak sabar untuk kembali. Benar saja, begitu topik ini muncul, perhatian Siling langsung teralih. Siaya diam-diam menghela napas dan berpikir, di masa depan dia tidak boleh lagi pamer seolah-olah dia tahu segalanya, kalau tidak, dia akan dicurigai. Ya, sudah bertahun-tahun kita pergi, sekarang saatnya untuk kembali. Tapi ingat untuk menyembunyikan kekuatan pertempuranmu begitu kita kembali ke planet Vegeta dan jangan menarik perhatian siapapun, kata Siaya. Siling mengangguk. Dia bukan gadis kecil yang bodoh seperti sebelumnya. Setelah mengikuti Siaya begitu lama, dia tanpa terasa terpengaruh olehnya. Pepatah bahwa pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin, dia secara alami mengerti. Hanya saja ia merasa enggan untuk meninggalkan bumi sejenak. Tentu saja, ia merasa enggan karena ia tidak akan bisa memakan berbagai jenis makanan lezat dari bumi, dan untuk yang lainnya, ia tidak peduli. Kemudian dia mendekati Siaya dan menempelkan salah satu tangannya pada bahunya. Siaya pun melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya, sensasi tubuh gadis muda tercium dari telapak tangannya, dan aroma bunga lili menggelitik hidungnya. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, mengaktifkan kekuatan supernya di angkasa. Setelah beberapa saat,
Cahaya redup bersinar di tempat mereka sebelumnya sementara kedua orang itu telah menghilang dari bumi. Berbeda dengan situasi sulit yang dialaminya saat mereka datang ke bumi 6 bulan lalu, Xiaya jauh lebih santai kali ini dan menjadi jauh lebih ahli dalam menggunakan transmisi instan. Dengan dukungan energi yang besar, mengaktifkan transmisi instan tidak lagi begitu sulit. Dia melompat maju mundur dari satu planet ke planet lain, dan setengah jam kemudian, mereka muncul di planet Selma yang jauh. Kembali ke planet Selma yang familiar, Xiaya menarik napas dalam-dalam. Meskipun kekuatan super transmisi instan itu praktis, ia mengonsumsi lebih banyak energi daripada transmisi instan planet Yardrat dan bahkan tidak sebanding dengan milik Kibito. Xiaya merenung dalam hati. Ketika ia menggunakan kekuatan super transmisi instan, ia tidak hanya harus mengetahui lokasi area target sebelumnya tetapi juga harus menghabiskan banyak energi ekstra untuk transmisi spasial, tertinggal dari metode planet Yardrat dalam mengunci aura target. Tentu saja, ketika kekuatannya mencapai level tertentu, kekuatannya akan melampaui planet Yardrat. Mungkin setelah bergabung dengan transmisi instan Yardrat di masa depan, kombinasi mereka mungkin mencapai transmisi instan Kibito. Xiling, ayo kita pergi dan keluarkan pesawat antariksa itu dulu. Xiling mengangguk. Xiaya membawanya dengan teleportasi, kembali ke tempat mereka mendarat. Lembah pegunungan kecil itu masih terasa familiar, tetapi vegetasi di sini lebih lebat daripada saat mereka pergi. Mungkin tak lama lagi, hutan lebat itu akan kembali seperti sebelumnya. Kembali ke lembah setelah lebih dari setengah tahun, Xiaya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali bahwa meskipun mereka hanya pergi selama setengah tahun, jika waktu di dalam ruang waktu hiperbolik juga dihitung maka 1,5 tahun telah berlalu. Adapun kekuatannya, sudah lebih dari 2000 kekuatan pertempuran ketika dia meninggalkan planet Selma dan sekarang mendekati 13.000 kekuatan pertempuran, dikalikan beberapa kali lipat. Bab 26. Membuka pintu masuk gua. Xiaya mengeluarkan 2 pesawat ruang angkasa berbentuk bola besar dari gua, dan menekan tombol di atas, yang membuka pintu pesawat. Kualitas pesawat ruang angkasa Saiyan memang bagus, bahkan setelah bertahun-tahun, interiornya masih sama seperti baru. Dia mengubah rute kembali di dalam pesawat ruang angkasa ke planet Vegeta. Alarm pesawat ruang angkasa berbunyi, bip-bip, dan mesin mulai menganalisis dirinya sendiri. Xiling, sesuaikan ki tubuhmu menjadi 850 battle power, dan saat kita sampai di planet Vegeta, ubah lagi menjadi lebih dari 900. Xiaya menasihati. Oke, Xiling mengangguk dengan serius. Saat ini, mengendalikan nilai kekuatan pertempurannya terlalu mudah baginya, dengan sangat cepat menahan ki tubuhnya hingga sekitar 850 kekuatan pertempuran. Xiaya melihat tindakannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk dan kemudian ia juga menyesuaikan kekuatan pertempurannya. Saat ini, usia mereka 8 tahun, dan ketika mereka mencapai planet Vegeta, usia mereka hampir 9 tahun. Pada saat itu kekuatan pertempuran mereka akan mencapai 900 karena bakat terpendam mereka sebagai prajurit tingkat menengah. Meskipun juga sangat luar biasa, setidaknya tidak akan menarik perhatian orang lain yang tidak semestinya. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Sampai jumpa di planet Vegeta. Keduanya memasuki wahana antariksa mereka secara terpisah. Karena wahana antariksa ini merupakan wahana yang biasa digunakan oleh masing-masing Saiyan, maka orang dewasa pun tidak akan merasa sesak saat duduk di dalamnya. Menekan tombol pada wahana antariksa, pintunya perlahan tertutup. Tak lama kemudian wahana antariksa itu sedikit bergetar, dan sebuah kekuatan besar tiba-tiba terlontar ke bawah, dan wahana antariksa itu segera terbang keluar dari atmosfer planet Selma. Menatap planet hitam kemerahan yang makin menjauh, Xiaya perlahan menutup matanya dan memasuki masa hibernasi. Ia tidak akan bangun sampai tiba di planet Vegeta. 7 bulan kemudian, dikelilingi oleh kegelapan yang luas, kelompok bintang itu memancarkan cahaya putih redup yang menyilaukan. Mereka bersinar seperti berlian kecil yang menghiasi piring hitam, memperlihatkan sentuhan keindahan abadi. Di galaksi yang sangat besar, sebuah planet merah gelap yang besar bergerak perlahan dalam orbitnya. Planet merah tua ini adalah planet Vegeta,
yang sebelumnya dikenal sebagai planet Plan, planet yang direbut Saiyan dari Tafels, dan sekarang berganti nama menjadi planet Vegeta, yang kini telah menjadi markas besar Saiyan yang terkenal di alam semesta. Pelabuhan antariksa planet Vegeta sibuk seperti biasa, satu persatu wahana antariksa berbentuk bola terus lepas landas dan turun dari pelabuhan antariksa tersebut. Tiba-tiba dua pesawat ruang angkasa dengan cepat melintasi atmosfer merah gelap dan mendarat di pelabuhan antariksa, di mana di bawah kendali pilot, pesawat ruang angkasa itu mendarat tepat di lokasi pendaratan, kemudian pintu kabin terbuka dan keluarlah dua sosok. Setelah bertahun-tahun, Siaya dan Siling akhirnya kembali ke planet Vegeta. Saat itu, pelabuhan antariksa itu ramai dengan kehidupan, orang-orang datang dan pergi. Selain bangsa Saiyan, yang kembali atau pergi untuk ekspedisi atau yang sedang menunggu untuk melaksanakan misi, banyak alien aneh berhidung panjang dan bermata besar masih berada di antara kerumunan. Kebanyakan dari alien ini adalah budak yang ditangkap seperti orang-orang bintang dada, dan yang lainnya adalah bawahan yang dikirim oleh Frieza dari planet markas untuk membantu Saiyan dalam manajemen sehari-hari. Lagi pula, pengetahuan sains dan teknologi bangsa Saiyan tidaklah tinggi. Selain bertarung, mereka belum menguasai sains dan teknologi tingkat tinggi. Sama seperti orang-orang yang tidak beradab di hadapan penemuan-penemuan peradaban yang maju. Mereka masih membutuhkan spesialis alien untuk mengoperasikan berbagai jenis peralatan berteknologi tinggi. Tentu saja, berapa banyak alien ini yang dikirim Frieza untuk memantau Saiyan, siapa yang tahu. Siaya, aku baru saja menggunakan komunikator untuk menghubungi orang tuaku. Mereka menunggu kita di rumah. Di sisi peron pelabuhan antariksa, Siling menekan tombol detektor energi di telinganya, pipinya memerah karena kegembiraan. Selain mendeteksi kekuatan energi makhluk hidup, mesin ini juga berfungsi sebagai komunikator. Baiklah, ayo kita kembali sekarang. Siaya menatapnya dan terkekeh, menyadari bahwa Siling sangat gembira di dalam hatinya karena akan bertemu dengan orang tuanya. Sebenarnya, dia juga merasa gembira di dalam hatinya. Menghitung dengan tenang, sudah lebih dari 5 tahun sejak mereka meninggalkan planet Vegeta. Meskipun 1,5 tahun telah dihabiskan dalam penerbangan ANTARBINTANG, mereka belum bertemu Bibi Rebecca dan Paman Adri selama lebih dari 5 tahun. Setelah itu mereka melintasi peron dan berjalan keluar pelabuhan antariksa. Rumah Siling terletak di area planet Vegeta yang ramai, termasuk area pemukiman kelas atas, yang jaraknya tidak jauh dari kota kekaisaran. Akan tetapi, butuh waktu untuk mencapai rumah Siling dari pelabuhan antariksa. Karena mereka harus menyembunyikan kekuatan pertempuran mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk terbang. Mereka juga tidak dapat terburu-buru dengan menggunakan transmisi instan. Dengan menggunakan kecepatan terbang normal, mereka melintasi sebagian besar kota, dan kemudian mendarat di kawasan pemukiman yang ramai. Berjalan di jalan berumput di area perumahan, tanaman ivy hijau yang meliuk-liuk, pohon yang bergoyang, dan mencium aroma samar yang mengambang di udara, satu persatu pemandangan yang sudah dikenalnya sejak kecil terlintas di benaknya. Dalam sekejap, mereka tiba di depan sebuah rumah 2 lantai yang berdiri sendiri, yang merupakan rumah Siling. Dibandingkan dengan beberapa rumah lain di sekitarnya, rumah Siling jauh lebih besar. Ketuk-ketuk-ketuk, mengetuk pintu beberapa kali. Klik, dashboard elektronik segera mengeluarkan suara. Pintu terbuka, dan ketika Siaya tidak dapat bereaksi, seseorang dengan cepat bergegas keluar dari dalam dan memeluknya erat-erat. Ah, Siling, Siaya, kalian akhirnya kembali. Biarkan ibu melihatnya. Ah, kalian berdua sudah tumbuh besar. Ibu sangat merindukan kalian. Rebecca tampaknya tidak pandai berkata-kata, tetapi kedua lengannya jelas-jelas mengekspresikan emosinya. Sebagai ras petarung, kekuatan Saiyan perempuan tidak lebih buruk dari kekuatan Saiyan laki-laki, dan bahkan lebih gagah berani saat mereka marah. Terutama Rebecca, seorang prajurit tingkat tinggi, yang merupakan mantan anggota tim Adri. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir dia tidak pernah keluar untuk melakukan misi apapun, kekuatannya yang dahsyat tidak dapat diremehkan. Dipeluk Rebecca, seperti diikat oleh tali yang kuat, Siaya dan Siling kaku dan tidak bisa bergerak. Tentu saja, mereka bisa dengan mudah melepaskan diri dengan kekuatan mereka saat ini,
tetapi mereka tidak berniat melakukannya. Keke, Bibi Rebecca, lepaskan kami, pelukanmu akan membuat kami sesak napas. Siaya memutar matanya dan berkata, agak tidak berdaya. Ya, Bu, cepatlah biarkan kami pergi. Oh, ya, lihat aku, kemari, mari masuk dan bicara. Rebecca bereaksi, dan melepaskan tangannya, agak malu, dan segera mendesak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, Rebecca mulai menanyakan keadaan mereka dan menanyakan tentang kehidupan mereka selama beberapa tahun terakhir. Siling bercerita kepadanya sambil mengeluarkan suara dan tindakan yang berlebihan setiap kali dia menyebutkan situasi kritis yang mereka hadapi. Dan meskipun tindakan ini tampak canggung dan konyol bagi Siaya, Rebecca masih akan berteriak kaget dari waktu ke waktu. Meskipun deskripsi putrinya kurang kata-kata dan tidak jelas sama sekali, dia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Bab 27. Siaya tetap di samping sambil mendengarkan dengan serius, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Deskripsi Siling tidak menyebutkan hal-hal tentang pergi ke bumi untuk pelatihan. Mereka sudah pernah berdiskusi tentang hal itu sebelumnya. Lagi pula, mereka sudah meninggalkan planet Vegeta selama bertahun-tahun dan tidak begitu paham dengan situasi di sini. Setelah mereka memahami dengan jelas situasi terkini di sini, tidak akan terlambat untuk memberitahu mereka tentang hal itu. Ibu, tahukah ibu bahwa planet Selma punya bulan? Suatu hari, bulan purnama muncul di malam hari dan menyembul keluar dari balik awan. Dan ketika aku keluar, aku melihat bulan purnama dan berubah menjadi seekor kera besar. Ah, kamu tidak kehilangan akal sehatmu, kan? Hehe, aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Siling merentangkan kedua tangannya di depan dada dan berkata dengan wajah polos. Tapi untungnya Siaya bereaksi tepat waktu, memotong ekornya terlebih dahulu dan kemudian memotong ekorku juga. Namun, dia masih terluka parah. Aku mendengar darinya bahwa kekuatan pertempuranku telah meningkat 10 kali lipat saat itu. Siling tertawa dan terus berbicara tentang situasi saat itu. Kalau waktu itu Siaya tidak cukup tegas, bisa jadi bencana. Rebecca memeluk Siling dan mengusap-usap serta mencubit pipinya tanpa henti, membuat Siling merintih sambil terus meronta. Mengapa mata uang Malaysia jatuh, bisakah ringgit pulih? Wawasan CNA. Ya kecil, pasti sulit untuk bertarung setelah Siling berubah. Rebecca melepaskan Siling, mengalihkan perhatiannya kepadanya dan bertanya. Siaya tidak dapat menahan diri untuk mengangguk sambil mendesah, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya, mengingat kembali situasinya saat itu. Ya, pertarungan itu adalah yang tersulit yang pernah kuhadapi setelah tiba di planet Selma. Jika aku tidak dapat memanfaatkan kesempatan di menit-menit terakhir, konsekuensinya akan menjadi bencana, tetapi bahkan saat itu aku masih terluka dan harus beristirahat selama beberapa bulan. Rebecca mengangguk dalam-dalam karena yakin akan hal itu. Transformasi kera besar Saiyan adalah pedang bermata dua. Saat menghadapi musuh, transformasi ini memang mudah digunakan, tetapi juga mudah melukai rekan-rekanmu secara tidak sengaja. Oleh karena itu, saat menyerang planet tingkat tinggi, regu-regu sering dipimpin oleh prajurit tingkat tinggi, jadi saat krisis, prajurit tingkat tinggi dapat berubah menjadi kera besar untuk menyerang musuh. Pada saat itu, prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat menengah harus mundur, jika tidak, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Oh, omong-omong, apakah Paman Adri tidak ada di rumah? Siaya bertanya dengan agak bingung setelah sekian lama kembali ke rumah dan tidak melihat Adri. Oh, dia masih ada urusan di pusat pelatihan, akan kembali sebentar lagi, kata Rebecca. Siaya mengangguk mengerti. Sejak pembubaran tim Adri, ia telah bekerja sebagai instruktur di pusat pelatihan dan bertanggung jawab utama untuk melatih anak-anak dengan bakat terpendam prajurit tingkat tinggi. Dan ia juga sering pergi bersama anak-anak itu untuk melakukan beberapa misi sederhana. Tentu saja, misi tersebut hanya dilakukan oleh anak-anak Saiyan saja, Adri hanya bertanggung jawab untuk mengawasi mereka dengan baik. Dari sini dapat dilihat perbedaan perlakuan Saiyan terhadap prajurit tingkat menengah dan prajurit tingkat tinggi. Siaya dan kelompoknya telah tinggal di kamp pelatihan selama 3 tahun dan juga diberi misi untuk dilakukan,
tetapi perlakuan yang diterima tidak begitu baik. Mereka mengobrol sebentar, dan kemudian Rebecca mulai menyiapkan makan malam sementara Adri juga telah kembali saat itu setelah menyelesaikan pekerjaannya. Melihat putri dan keponakannya setelah sekian tahun, wajah Adri yang berkulit gelap dan agak mencolok memperlihatkan senyum dan melangkah maju sebelum menatap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Hahaha, sudah lama sekali aku tidak melihat kalian berdua, dan kalian berdua tumbuh dengan kuat. Dan Xiaoya kecil mulai semakin mirip ayahnya. Ayah, teriak Siling gembira. Paman Adri, haha, senangnya kamu akhirnya kembali dengan selamat. Adri tertawa terbahak-bahak sambil berteriak keras. Ia tahu bahwa misi planet Selma tidaklah mudah, karena akan mudah untuk menghadapi situasi berbahaya. Awalnya, ia berpikir bahwa mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan misi, tetapi mereka kembali hanya setelah 5 tahun. Adri merasa sangat senang karena keduanya telah kembali dengan selamat, itu artinya mereka telah lulus ujian. Misi pertama seorang Saiyan sangatlah penting dan dapat dikatakan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan di masa depan. Ini adalah langkah pertama, dalam karir yang bertahap. Pada masanya, bukankah ia juga menyelesaikan misinya dengan luar biasa dan kemudian selangkah demi selangkah menjadi kapten timnya. Dia menepuk bahu Xiaya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan detektor energi sederhana dari sakunya, lalu menempelkannya di telinganya sambil berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatan pertempuranmu. Ucap Adri sambil tersenyum lalu menekan saklar detektor, dengan bunyi, bip, muncullah data tersebut. 962. 987. Melihat data yang ditampilkan pada detektor, Adri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, wah, luar biasa, kekuatan pertempuranmu cukup tinggi. Tapi kekuatan pertempuran semacam ini tidak terlalu pantas untuk dipamerkan di hadapan prajurit tingkat tinggi. Lumayan. Mungkin kita akan punya 2 prajurit hebat lagi di rumah kita di masa depan. Walaupun dia sudah menduga bahwa kekuatan pertempuran Xiaya dan Siling pasti tidak akan kecil ketika mereka kembali dengan selamat ke planet Vegeta setelah menyelesaikan misi, Adri tetap merasa senang setelah benar-benar mengukur kekuatan pertempuran mereka dengan tepat dengan detektor. Harus diketahui bahwa putri dan keponakannya belum berusia 9 tahun, tetapi kekuatan pertempuran mereka telah mencapai hampir 1000. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi prajurit hebat dengan prospek yang tidak terbatas. Hei, kita hanya fokus ngobrol sampai-sampai aku sudah mulai merasa lapar. Makan sampai kenyang adalah suatu keharusan bagi seorang Saiyan tempur. Rebecca, cepat sajikan makanannya. Ucap Adri sembari memberitahu semua orang untuk makan sebagai kepala keluarga. Pertarungan bangsa Saiyan di meja makan sangatlah sengit. Mengapa India berjuang menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan wawasan CNA? Waktu makan malam, 4 orang Saiyan mengulurkan tangan mereka untuk mendapatkan makanan, dan langsung melancarkan pertarungan sengit. Ding ding dong dong, piring-piring makan mengeluarkan suara benturan, sementara makanan di atas meja dengan cepat menghilang dan tak terlihat oleh mata telanjang. Adegan ini dapat dengan mudah mengubah ekspresi seseorang. Karena kecepatan pertarungan mereka sangat cepat, maka terciptalah beberapa bayangan samar. Jika Anda membiarkan seniman bela diri bumi melihat adegan ini, mereka pasti akan mendesak karena merasa ini adalah semacam latihan. Jumlah makanan yang dikonsumsi keluarga Saiyan setiap hari sangat mengejutkan. Jika tidak ada sistem pasokan makanan khusus, maka tanpa makanan seluruh planet Vegeta akan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, planet Vegeta memiliki alien khusus yang bertugas menyediakan makanan. Setelah makan malam, aula. Keluarga beranggotakan 4 orang itu sedang duduk di sofa di aula. Adri memegang penerima data datar dan membaca berita harian sambil merencanakan jadwal pelatihan kamp pelatihan, dan juga mendengarkan Siling berceloteh tentang prestasinya yang gemilang. Rebecca duduk di samping dengan tenang mendengarkan, dan dari waktu ke waktu akan memberitahu Xiaya tentang berita planet Vegeta. Xiaya mendengarkan dengan sangat serius karena dia harus memahami dengan tepat seperti apa situasi planet Vegeta saat ini, yang akan memudahkannya untuk membuat rencana yang lebih baik. Melalui penyelidikan tidak langsung yang disengaja,
Adri dan Rebecca menceritakan kepadanya dan Siling tentang apa yang terjadi di planet Vegeta selama bertahun-tahun ini. Dari uraian Adri, Siaya mengetahui bahwa perubahan keseluruhan di planet Vegeta tidak banyak. Ia masih membantu Frieza menaklukkan bisnis planet dan belum menghentikan perbuatan jahatnya, masih membuat planet target gelisah dan takut. Tentu saja, masih ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di planet Vegeta dalam beberapa tahun terakhir, seperti putra Raja Vegeta, Pangeran Saiyan pertama, Vegeta, lahir lebih dari setahun yang lalu. Walaupun tidak mengherankan, ekspresi Siaya tetap saja menjadi serius karena dia tahu bahwa setelah Vegeta lahir, tanggal penghancuran planet Vegeta oleh Frieza sudah dekat. Suara Adri dipenuhi rasa iri saat mendengar dia mengatakan bahwa saat Vegeta lahir, detektor telah menunjukkan kekuatan pertempurannya yang mencengangkan, yaitu 280, yang merupakan bakat langka yang dimiliki oleh prajurit tingkat tinggi. Karena alasan ini, Raja Vegeta dengan senang hati menamai putranya dengan nama planet Vegeta dan mengadakan perjamuan di Istana Kekaisaran untuk merayakan kelahiran Vegeta. Terlebih lagi, hanya dalam 1 tahun kekuatan pertempuran Vegeta telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan mencapai 420. Ini merupakan seorang jenius yang langka dalam sejarah Saiyan. Pangeran Vegeta adalah seorang jenius super yang jarang terlihat, dan mungkin dia hanya butuh beberapa tahun untuk mencapai 1000 power, kata Adri agak terharu karena dia belum pernah melihat seorang Saiyan dengan bakat terpendam yang begitu hebat. Selain itu, Pangeran Saiyan akan dianggap sebagai kesayangan Raja Vegeta, karena jelas bahwa dia akan menjadi penerusnya. Setelah mengatakan itu, Adri melirik putri dan keponakannya. Keduanya meskipun luar biasa, masih kurang dibandingkan dengan putra Raja Vegeta. Siaya dan Siling telah mencapai hampir 1000 kekuatan pertempuran pada usia 9 tahun, yang mungkin dicapai putra Raja Vegeta pada usia 5 atau 6 tahun. Perbedaan 3 tahun, di masa depan, akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun mendesah, Adri masih tersenyum. Setidaknya dibandingkan dengan Saiyan generasi yang sama, mereka masih sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa membandingkan anak-anaknya dengan pangeran, yang mulia? Level mereka pada dasarnya berbeda. Setidaknya, dia bersyukur kepada surga bahwa Siaya dan Siling akan melampauinya dan mencapai 10.000 kekuatan pertempuran di masa depan. Saat ini Adri sama sekali tidak menyangka, bahwa kekuatan Siaya dan Siling ternyata jauh di luar imajinasinya, dan sudah ditakdirkan bahwa tujuan akhir yang telah direncanakannya untuk anak-anaknya akan menjadi tujuannya sendiri. Kalau kamu ceritakan hal ini kepadanya sekarang, entah seperti apa ekspresinya. Bab 28. Setelah mendengar desahan Adri yang penuh emosi, mata Siaya tak kuasa menahan diri untuk menyipit. Kelahiran Vegeta berarti planet Vegeta tak lama lagi akan dihancurkan oleh Frieza. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun. Dia ingat bahwa di versi aslinya, Vegeta berusia sekitar 5 atau 6 tahun ketika planet Vegeta hancur, mungkin berusia 5 tahun. Dan setelah ini, Siaya juga harus memperhatikan situasi keluarga Bardock. Berdasarkan spekulasinya, saat ini, saudara laki-laki Son Goku, Raditz seharusnya juga lahir. Hari kelahiran Son Goku adalah hari ketika Frieza menyerang planet Vegeta. Namun yang membuat Siaya pusing adalah rumah Bardock tidak berada di area tempat tinggalnya, yang berarti dia tidak akan bisa mengetahui situasi keluarga Bardock untuk sementara waktu. Ini agak merepotkan. Dan Vegeta memang salah satu jenius terbaik di antara bangsa Saiyan. Kekuatan tempurnya sudah sangat tinggi sejak lahir, yang seharusnya bisa menembus 500 poin dalam beberapa bulan. Cek, baru 12 tahun dan kekuatan tempurnya sudah mencapai 500. Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini maka mungkin sebelum kehancuran planet Vegeta, kekuatan tempurnya akan mencapai 1000. Tidak heran dia akan disandera oleh Frieza karena meneliti tentang Super Saiyan. Siaya diam-diam menghitung. Jika alur ceritanya terus berkembang seperti ini, maka kekuatan Vegeta pasti akan menembus 10.000 battle power saat ia mencapai usia dewasa, yang tidak jauh berbeda dari versi aslinya. Dengan kata lain, ia tidak menimbulkan efek kupu-kupu yang akan mengubah alur cerita. Tentu saja, itu juga wajar. Lagi pula,
Latar belakang keluarganya tidak penting dalam komunitas Saiyan dan belum lagi dia telah meninggalkan planet Vegeta saat dia masih sangat muda yang membuatnya memiliki pengaruh yang sangat kecil pada alur cerita. Mengenai pelatihannya, Sia agak emosional. Vegeta memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi daripada dirinya, tetapi itu hampir tidak membuat perbedaan karena keduanya telah mencapai 1000 battle power. Sia berhasil mencapai 1000 battle power pada usia 5 tahun. Dan dalam karya aslinya, Vegeta juga mampu mengalahkan Saibaman pada usia ini. Waktu terobosan mereka berdua hampir sama, tetapi sebenarnya, Sia seharusnya memimpin karena ia berlatih dari kurang dari 100 battle power. Akan tetapi kemudian jurang pemisah di antara mereka berdua semakin melebar, karena Sia mampu pergi ke bumi dan menjalani pelatihan di ruang waktu hiperbolik, sehingga kekuatan tempurnya baru mencapai 10.000 poin lebih awal, yang baru bisa dimiliki Vegeta setelah dewasa. Jika kita tidak memilih pergi ke bumi, kita langsung kembali ke planet Vegeta. Maka, aku khawatir kita sudah berada di bawah pengawasan Raja Vegeta. Sia merenung dalam hatinya, tetapi merasa senang dengan dirinya sendiri karena pandangannya yang jauh ke depan. Hidup bukanlah tentang asumsi, jadi sekarang bahkan jika Raja Vegeta ingin berurusan dengannya, dan menyingkirkannya untuk mempertahankan kekuasaannya, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sekarang. Oh, Paman Adri, bagaimana menurutmu tentang sikap Frieza terhadap bangsa Saiyan? Sia bertanya dengan sengaja. Adri tidak menyangka Sia akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan meliriknya dengan heran. Setelah merenung sejenak, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Raja Frieza adalah kaisar mutlak alam semesta dan selalu bekerja dengan baik dengan kami para Saiyan, tapi, sikapnya terhadap kami tidak peduli dan bahkan agak membenci kita. Adri adalah orang yang rasional, alasan mengapa Saiyan mampu bekerja sama dengan Frieza adalah karena masing-masing memiliki apa yang dibutuhkan. Saiyan adalah ras yang suka berperang dan membutuhkan semua jenis jaringan Frieza, dan Frieza menganggap nafsu bertarung Saiyan penting dan menggunakannya sebagai alat. Mengenai seberapa besar kasih sayang yang dimiliki kedua belah pihak, hal itu tentu bisa diperdebatkan. Adri sudah lama melihat sifat Frieza, dan juga tahu bahwa di matanya, bangsa Saiyan hanyalah antek-antek yang tidak berarti, tidak lebih. Hanya saja, dia tidak dapat membayangkan bahwa sikap Frieza terhadap bangsa Saiyan bukan sekadar kebencian, tetapi semacam kegilaan dan kekejaman, bahkan ingin menghancurkannya secara pribadi. Tapi yang paling membuatku khawatir adalah Raja Vegeta juga tidak puas dengan kekuasaan Frieza. Aku takut Raja Vegeta akhirnya akan memimpin bangsa Saiyan untuk memberontak. Adri tiba-tiba berhenti setelah mengatakan ini karena topik pembicaraan sudah tidak cocok untuk dilanjutkan. Terkejut, Sia menatap Paman Adri. Ia tidak menyangka lelaki kekar yang tampak kasar ini mampu menganalisis segala sesuatunya dengan begitu mendalam dan melihat inti permasalahannya. Bakat seperti ini jarang dimiliki seorang Saiyan. Apa yang akan terjadi jika Raja Vegeta benar-benar memberontak? Rebecca bertanya dengan agak khawatir. Bisakah bangsa Saiyan benar-benar memperoleh kemenangan terakhir melawan Kaisar Alam Semesta de facto dengan menggunakan kekuatan mereka? Kemenangan akan menjadi hal yang baik, tetapi jika mereka gagal, apakah bangsa Saiyan masih memiliki ruang untuk hidup? Jika kita tidak bisa menang, kita bisa melarikan diri saja. Kata Siling acuh tak acuh. Omong kosong apa yang kau katakan, bagaimana Saiyan bisa kabur tanpa bertarung? Apakah kita masih Saiyan? Adri mengerutkan kening dan memarahi. Namun, Sia merasa bahwa Siling benar, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ia harus menyadarkan Adri dan Rebecca agar ia dapat bertindak lebih mudah di masa mendatang. Jadi ia berpikir sejenak dan berkata, tetapi ku dengar Frieza sebenarnya punya niat jahat terhadap Saiyan dan telah mengawasi kita karena ia takut Super Saiyan yang legendaris akan muncul di antara bangsa Saiyan, yang dapat mengancam kekuasaannya. Super Saiyan legendaris, hehe, itu hanya legenda. Adri tertawa dan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Meskipun begitu, rumor yang beredar di antara bangsa Saiyan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Super Saiyan sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang mempercayai legenda tersebut lagi. Tapi kau benar,
Saiyan tidak bisa hidup berdampingan dengan Frieza. Raja Vegeta seharusnya sudah mempersiapkannya sejak lama, gumam Adri. Sayangnya, mereka tidak tahu kekuatan Frieza yang sebenarnya, dan bahwa pemberontakan itu akhirnya akan gagal. Dan akibat kekalahan itu adalah hancurnya planet Vegeta. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Banyak pikiran yang terlintas di benak Siaya. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Setelah tidur nyenyak di tempat tidurnya, Siaya bangun pagi dan mulai berlatih di halaman belakang. Meskipun latihan intensitas rendah ini tentu saja tidak membantunya, ia tetap melakukan setiap gerakan dengan cermat. Siling juga bergabung dengannya saat itu dan mereka berdua berlatih bersama dengan akrab. Angin puyuh kencang bertiup di halaman belakang, tumbuhan di sekitarnya bergoyang pelan. Selang beberapa waktu kemudian, matahari pun mulai tinggi dan keduanya pun menghentikan gerakan mereka sambil berdiri diam, dengan tenang bernapas dalam-dalam, muka mereka tidak merah dan terengah-engah, seolah-olah tidak melakukan latihan berat apapun. Saat ini gerakan-gerakan itu bahkan tidak dianggap sebagai latihan pemanasan. Rebecca sedang berada di rumah untuk menyiapkan sarapan. Aroma yang lezat tercium, mata Siling tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar setelah mencium aroma tersebut. Dia meninggalkan Siaya sendirian dan berlari ke dapur. Kucing yang sangat rakus, bisik Siaya pelan, setelah Siling pergi, ia duduk sendirian di sisi bangku batu di halaman belakang, berlatih dengan mata tertutup. Ding dong, serangkaian suara lonceng berbunyi. Hei, kamu, aku bertanya padamu. Apakah Tuan Adri ada di rumah? Sebuah suara sombong terdengar. Siaya membuka matanya, pupil matanya bersinar terang. Dan apa yang muncul di depannya adalah sosok muda mengenakan pakaian tempur kecil. Hei, aku bertanya padamu, tidak bisakah kau mendengarku? Sosok itu sedikit tidak sabar, berteriak dengan suara tajam. Kamu harus sopan saat bertanya. Aku tidak akan menjawab seseorang dengan sikap seperti itu. Kata Siaya sambil memejamkan mata, tidak menjawab dan mengabaikan sosok di seberangnya. Anda bingung? Orang itu mendengus dingin dan berkata dengan wajah bangga, aku tahu, kau adalah prajurit tingkat menengah yang tinggal di rumah Tuan Adri. Aku katakan padamu, aku adalah prajurit tingkat tinggi, kau tidak boleh menyinggung perasaanku. Jika bukan karena kau, maka Tuan Adri pasti sudah membawaku keluar hari ini untuk melaksanakan tugas itu. Jadi, dia adalah salah satu bocah Saiyan yang dipimpin Paman Adri. Bab 29. Siaya menatap ke arah orang yang ada di hadapannya, seorang gadis kecil, mungkin berusia 2 tahun, rambut panjangnya diikat acak-acakan dan disampirkan di punggungnya, wajah mungilnya yang elok memancarkan ekspresi arogan sambil menatapnya dengan penuh penghinaan. Bangsa Saiyan punya anak dengan potensi prajurit tingkat tinggi. Hebat sekali seperti biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak tertarik pada gadis kecil yang keras kepala itu, Paman Adri ada di rumah. Kamu bisa mencarinya sendiri. Gadis kecil itu mendengus dingin dan mengangkat wajah arogannya ke langit, lalu tanpa melihat ke arahnya, berjalan melewatinya, tidak memperdulikannya. Tercengang, Siaya menatap sosoknya yang pergi dengan mulut terbuka dan mendecak lidahnya sambil merasa agak lucu dan berkata, anak dari keluarga mana ini? Sombong sekali. Ia kembali duduk di halaman selama beberapa waktu, lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah ketika matahari membuatnya merasa panas dan kering. Seberapa penting pariwisata bagi Bali? Wawasan CNA. Di dalam dapur, Rebecca telah menyiapkan meja sarapan yang mewah. Dan Siling yang duduk di meja makan memegang mangkuk dan sumpit di tangannya, dengan senang hati melahap makanannya. Melihat Siaya masuk ke dalam, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan kembali menyibukkan diri dengan melahap makanannya. Tak lama kemudian gunung makanan besar itu pun habis. Di mana Paman Adri? Mengapa dia belum keluar? Setelah menemukan tempat duduknya dan duduk, Siaya dengan santai mengambil sepotong daging panggang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Rebecca berjalan mendekat sambil membawa sepiring makanan di tangannya dan berkata, muridnya datang mencarinya karena misinya yang telah dijadwalkan sebelumnya ditunda beberapa hari, jadi sekarang dia sedang menjadwalkan misi berikutnya untuk muridnya. Murid, Siaya teringat gadis kecil sombong tadi.
Rebecca pasti merujuk padanya. Karena dia dan Siling telah kembali ke planet Vegeta setelah menyelesaikan misi planet Selma, Adri menunda program pelatihannya selama beberapa hari untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di rumah. Orang yang sok tahu itu, dia murid ayah. Dia tidak istimewa, apa yang dimilikinya sehingga dia begitu sombong. Siling selesai makan sarapannya dan menyeka noda minyak dari mulutnya dengan serbet, matanya penuh dengan penghinaan. Jelas saja dia melihat gadis kecil itu dan tidak begitu menyukainya. Dia juga orang yang sombong, tetapi tidak suka menunjukkannya di depan orang lain, itu saja. Namun, kesombongan yang terpendam dalam dirinya tidak akan membiarkannya menoleransi seseorang yang bersikap seperti ini di depannya, terutama karena kekuatan orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Jujur saja, jika melihat kekuatannya saat ini, hanya dia yang bisa memandang orang lain dengan pandangan menghina, bagaimana mungkin orang lain bisa memandangnya seperti ini. Ekspresi gadis kecil itu jelas-jelas memancing ketidaksenangannya. Hahaha, anak itu Miers memang jenius. Saat dia lahir, kekuatan pertempurannya sudah jauh melampaui orang-orang seusianya, dan evaluasi latihannya hanya kalah dari anak Raja Vegeta. Dia jelas jenius kelas 1, dan yang langka adalah dia juga sangat serius dalam latihan. Adri sangat puas dengan muridnya, meskipun kepribadiannya sedikit sombong, dia sebenarnya orang yang baik. Kata Rebecca sambil tersenyum senang. Yang kuat mempunyai hak istimewa dan secara alami lebih unggul daripada yang lemah, Rebecca sangat yakin akan hal ini, dan baginya sikap Miers terhadap orang lain sepenuhnya normal. Siapa namamu? Siaya mengulanginya beberapa kali dengan lembut, nama itu cukup enak didengar. Setelah mendengar deskripsi Rebecca, Siaya perlahan-lahan mengetahui tentang gadis kecil bernama Miers, dan memahami bahwa dia juga individu yang berbakat. Selama dia tidak mati di tengah jalan, prestasinya di masa depan mungkin tidak akan kecil, hanya saja dia tidak lahir di waktu yang tepat. Karena planet Vegeta ditakdirkan untuk hancur, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya dari kematian. Jenius, hanya jika sudah kuat, akan dikenang dan dipuji orang. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia melanjutkan sarapannya dan membuang nama ini ke dalam pikirannya yang mungkin akan hilang di era ini. Setelah beberapa saat, Miers keluar dari kamar Adri dan ketika dia melewati sisi Siaya, sepasang mata gelapnya menatapnya tajam sebelum dengan enggan pergi. Apa yang terjadi? Aku tidak memprovokasi dia, kan? Siaya memutar matanya, agak terdiam. Ada apa dengannya? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Siling mendengus agak marah. Hahaha, kamu tidak bisa menyalahkannya. Anak itu marah padaku karena menunda program pelatihannya, dan dengan canggung melampiaskan perasaannya. Adri dengan senyum di wajahnya datang dan duduk di depan meja makan, dapat dilihat bahwa saat ini suasana hatinya sangat baik. Memiliki dua orang anak yang cerdas luar biasa, juga memiliki seorang murid yang berbakat luar biasa, kekuatan pribadinya juga tidak buruk. Adri tidak memiliki hal yang perlu disesali. Tidak apa-apa, dia tidak boleh mengamuk di hadapanku. Siling memukul meja dengan suasana hati yang buruk. Hal ini membuat seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak. Pemandangan hangat seperti ini sangat jarang terjadi di kalangan bangsa Saiyan. Setelah menyelesaikan sarapan, Siling membantu Rebecca membersihkan mangkuk dan sumpit di dapur, tetapi bagi Siaya, tampaknya dia hanya akan menjadi penghalang. Di ruang tamu, Adri duduk di sofa dengan kaki terangkat dan secangkir minuman hangat di tangannya berkata sambil tersenyum, Siaya, kamu sudah lama tidak berada di planet Vegeta, dan kebetulan misi pelatihanku ditunda selama 2 hari. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke daerah kota terdekat untuk jalan-jalan? Karena kamu tidak akan punya banyak waktu setelah misi baru tiba. Mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya, Siaya bertanya, Paman Adri, apakah kamu tahu apa misi kita selanjutnya? Adri berpikir sejenak dan berkata, biasanya, misi pertama akan diikuti oleh beberapa misi pemusnahan yang tersebar, dan tergantung pada keadaan, mereka juga dapat memberimu beberapa Saiyan tambahan, untuk membentuk tim misi baru. Dan tergantung pada prestasimu, kamu akan bisa langsung menjadi kapten tim. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyerahkan misimu sebelumnya? Kalau belum, pergilah ke kantor administrasi setelah beberapa saat untuk menyerahkannya. Belum.
Siaya menggelengkan kepalanya, mereka telah kembali ke rumah segera setelah mereka kembali ke planet Vegeta dan tidak pergi ke kantor administrasi untuk menyerahkan misi. Mekanisme misi Saiyan telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki sistem manajemen yang baik. Bahkan pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan di pelabuhan antariksa akan ditangani oleh alien spesialis, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Adri mengangguk dan berkata, misi pertama Saiyan adalah ujian terbaik untuk menghakimi orang. Banyak prajurit tingkat rendah dan menengah tidak akan pernah kembali dari misi pertama karena misi ini juga disebut misi bertahan hidup yang mirip dengan ujian darah. Dan hanya Saiyan yang telah melewati misi bertahan hidup pertama mereka yang dapat disebut prajurit. Dan bagi bangsa Saiyan yang memiliki bakat terpendam prajurit tingkat tinggi, penempaan darah ini mutlak diperlukan, karena siapapun yang berhasil selamat dari ini dapat mundur dari garis depan untuk menjadi instruktur dan membimbing misi bertahan hidup. Saat berbicara, suara Adri penuh dengan aura acuh tak acuh. Siaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari uraian Adri, Siaya bahkan lebih intuitif memahami kekejaman di antara orang-orang Saiyan. Mereka mengikuti hukum rimba, dan sudut pandang ini tertanam dalam-dalam di tulang mereka. Sebelum pasukan Adri dimusnahkan, Adri dan Rebecca juga telah mengikuti aturan ini, dan ketidakpedulian mereka baru mencair sedikit setelah pasukan Adri dimusnahkan, terutama setelah Siling dan Siaya bergabung dengan keluarga. Bab 30. Planet Vegeta yang terletak di wilayah selatan area utara Bima Sakti, sebelumnya dikenal sebagai planet Plan, kemudian berganti nama menjadi planet Tafels, dan kemudian berganti nama lagi menjadi planet Vegeta setelah direbut oleh bangsa Saiyan, merupakan sebuah planet berbatu raksasa berwarna merah gelap. Planet Vegeta terbagi menjadi beberapa lapisan dan yang paling makmur tidak diragukan lagi adalah lapisan tempat kota kekaisaran berada. Saiyan dapat dihitung sebagai ras kecil dengan jumlah seluruh Saiyan lokal dan Saiyan yang pergi menjalankan misi berjumlah kurang dari 1 juta. Siaya dan keluarganya tinggal di daerah distrik kota yang terkenal ramai dengan banyak orang Saiyan yang tinggal di sana. Selama beberapa hari berikutnya, Adri menemani Siaya dan Siling berjalan-jalan melewati berbagai bagian distrik kota, yang hanya dia ingat pernah dikunjungi semasa kecil dan sudah beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali dia mengunjunginya. Laut biru, langit biru. Anda dapat mendengarkan suara gemericik air laut. Sinar mentari yang cerah menyinari tubuh setelah melewati atmosfer merah tua, membuat Siaya merasa panas menyengat. Sementara itu, kakinya menginjak kerang pasir warna-warni, menimbulkan suara gemerisik yang memberinya sensasi halus dan geli, menyebabkan rasa lelahnya untuk sementara tergantikan dengan perasaan nyaman yang langka. Ini adalah pantai terpencil yang terletak di selatan kota. Karena letaknya yang terpencil dan terisolasi, arus orang ke sini tidak banyak dan dikelilingi oleh pemandangan alam asli yang terawat baik. Pada hari ini, Siaya pergi ke kantor administrasi misi terdekat untuk menyerahkan misi planet Selma mereka. Bangunan itu berbentuk setengah bola setinggi 3 lantai, yang seluruh strukturnya ditopang oleh 12 pilar batu putih seperti 12 orang kuat. Di antara setiap 2 pilar batu terdapat pintu kaca, dan ke-12 pintu ini secara berurutan mengelilingi seluruh bangunan dalam bentuk lingkaran, dan melalui kaca putih mengilapnya, Anda dapat melihat pemandangan yang ramai di dalamnya. Karena jumlah Saiyan tidak banyak dan terdapat beberapa kantor administrasi misi, Siaya datang hanya dengan barisan pendek di depan, dan tak lama kemudian giliran mereka pun tiba. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di papan. Tidak perlu mengetuk, aku bisa melihatmu. Si alien yang bertugas mengurus pekerjaan pendaftaran itu dengan tidak sabar menjulurkan kepalanya. Matanya yang hijau menyerupai 2 buah permata berkilauan dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Itu adalah alien bermulut panjang yang tampak seperti pterodaktil yang memiliki bola mata hijau tanpa warna putih di matanya, dan 6 lengan ramping sebagai anggota tubuh bagian atas. Lengannya sangat fleksibel seolah-olah tidak memiliki tulang. Kepalanya tidak berputar dan terus bekerja di balik peralatan berteknologi tinggi. Gerakannya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir membuat orang lain terpesona dan tidak tampak sedikit pun berantakan. Alien di kantor manajemen misi berasal dari planet Jeto yang dikirim dari markas Frieza. Keahlian mereka adalah mengoperasikan semua jenis peralatan berteknologi tinggi dan mereka berasal dari peradaban teknologi maju.
Namun karena kepribadiannya yang mengerikan dan berbicara secara vulgar, bangsa Saiyan di planet Vegeta tidak menyukai mereka. Halo, saya di sini untuk menyampaikan laporan misi. Nama, nomor misi. Si Jetonia yang bermulut panjang itu bertanya dengan suara mendengung, suara yang menggelegar itu sangat menyakitkan, bagaikan suara leher ayam jantan yang dicekik. Sikap orang Jetonian itu tidak baik, dan nadanya sangat kaku seolah-olah membenci mereka. Siaya mengerutkan kening, tetapi masih berkata dengan jujur, pelaksana, Siaya, Siling, nomor misi XL85661, misi pemusnahan planet Selma. Mendengar jawaban Siaya, keenam lengannya segera mengetik pada mesin dan segera daftar misi Siaya muncul dari basis data. Melihat informasi misi terperinci yang ditampilkan di layar, Jetonian tertawa mengejek, kekeke, ini sebenarnya misi pemusnahan yang melampaui batas. Aku tidak menyangka kau sehebat ini. ZZ, benar-benar mampu bertahan hidup dan kembali setelah menyelesaikan misi. Baiklah, bocah Saiyan, pendaftaran misimu sudah selesai. Selanjutnya seseorang akan pergi dan memverifikasinya. Oh ya, ingatlah untuk mengambil catatan misi barumu setelah 5 hari. Jika kau melewatkannya, kau hanya bisa menganggap dirimu sendiri sebagai orang yang tidak beruntung. Si Jetonia melambaikan tentakelnya dan berbicara dengan nada tinggi dan sombong, membuat yang lain tidak nyaman. Orang ini, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Sikap Jetonian membuat Siling marah. Wajahnya langsung muram dan bertanya dengan dingin sementara matanya berkilat dingin, dan niat membunuh yang kuat menyebar dari hatinya. Suhu di seluruh aula turun beberapa derajat. Siling, jangan buat masalah. Sebuah tangan kecil yang hangat menutupi kepalanya, menyebabkan niat membunuhnya surut. Kenapa? Siling menatap Siaya dengan heran, tetapi melihatnya menggelengkan kepala, dia dengan enggan menahan amarahnya. Hiks, dasar monyet Saiyan terkutuk. Si Jetonia memasang wajah muram sambil mengumpat dalam hatinya, namun dia tidak berani mengeluarkan umpatannya. Alien Jetonia di kantor administrasi tentu saja jauh lebih percaya diri dibandingkan dengan alien yang ditangkap oleh Saiyan. Di belakang mereka ada Raja Frieza yang perkasa, yang telah mengirim mereka ke planet Vegeta untuk mengelola kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan para Saiyan yang sok berkuasa, mereka menganggap diri mereka sebagai bawahan langsung Raja Frieza. Sehingga dalam hati mereka, bangsa Saiyan ini hanya dianggap sebagai pemimpin monyet buas yang belum berubah, dan paling-paling hanya bisa menjadi preman bayaran, itu saja. Di hati Raja Frieza, kedudukan bangsa Saiyan tidak akan setinggi mereka. Hanya saja, saat berhadapan dengan Saiyan yang marah, alien itu hanya bisa menyerah. Lagi pula, di hadapan Saiyan yang marah, sedikit kekuatannya pada dasarnya tidak cukup. Bahkan jika ia terbunuh, kematiannya akan sia-sia karena Raja Frieza kemungkinan tidak akan menghukum Saiyan demi dirinya. Ayo pergi, kita akan kembali dalam 5 hari. Kata Siaya dan berjalan keluar dari kantor administrasi misi. Mendengus. Siling mendengus dingin lalu menoleh dan melotot penuh kebencian ke arah Jetonian itu, lalu keluar juga. Dengan punggung basah, alien Jetonia itu merasa lega setelah momentum yang menyelimuti tubuhnya menghilang dan mengutuk, monyet Saiyan sialan, cepat atau lambat, Raja Frieza akan mengurusmu. Dengus, untuk sementara, aku akan melupakan masalah ini dan di masa depan pasti akan mengumpulkan baik pokok maupun bunganya. Tunggu saja. Mengingat kekuatan Raja Frieza yang menakutkan dan tak terkalahkan, Jetonian merasa sedikit senang di dalam hatinya. Seolah-olah sudah bisa melihat para Saiyan yang tidak beradab itu mati secara tragis di bawah kekuatan Raja Frieza yang mengerikan. Setelah keluar dari kantor administrasi, Siaya tidak khawatir lagi dengan misinya. Meskipun para Jetonian ini sombong dan membenci bangsa Saiyan, mereka tidak berani terang-terangan tidak melakukan tugas yang diberikan oleh Frieza. Staf kantor administrasi akan secara pribadi pergi dan memverifikasi misi yang telah diselesaikan. Air laut yang jernih membasahi pantai, sinar mentari yang menyinari tubuh terasa sangat hangat membuat seseorang merasa sangat nyaman, namun suasana hati Siaya yang baik menjadi hancur. Siaya, kenapa kau menghentikanku sekarang? Sikap alien itu sangat menjijikkan. Kita seharusnya membunuh mereka semua.
Siling mengepalkan tangannya dengan bingung. Jika Siaya tidak menghentikannya tadi, dia pasti akan melakukan hal itu. Ada banyak alien di planet Vegeta, tetapi dia belum pernah melihat yang begitu menyebalkan. Siaya menghela napas dan berkata sambil mengubah suasana hatinya, tidak perlu, lagi pula, mereka hanya orang lemah. Bangsa Jetonia membenci bangsa Saiyan karena tidak beradab, dan bangsa Saiyan juga membenci mereka karena lemah. Ketika planet Vegeta hancur, mereka juga seharusnya tidak bisa melarikan diri.